Salam, perkenalkan nama saya Asnianti Lodahamumeha, NIM 232038. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah anatomi hewan. Di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi organ, pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, sistem rangka dan otot pada burung. Yang pertama, saya akan menjelaskan organ pencernaan pada burung. Nah, burung adalah kelompok hewan yang termasuk dalam kelas Aves atau bangsa Aves. Organ pencernaan pada Aves mirip dengan mamalia, namun ada perbedaan yang mendasar. Berikutnya adapun alat pencernaan atau organ pencernaan pada burung. Yang pertama itu ada kerongkongan, lambung kelenjar, empedal, usus, mulut, tembolok, dan kloaka. Adapun fungsi organ pencernaan pada burung. Nah, yang pertama itu ada mulut atau paru, yang berfungsi untuk makan, juga berfungsi untuk sebagai alat daya tarik lawan jenis. Bentuk paru pada burung berbeda-beda, tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus, adalah organ pencernaan yang menghubungkan mulut dengan tembolok. Tembolok itu merupakan organ yang berada sebelum lambung, di mana organ ini berfungsi untuk menyimpan makanan yang tersimpan di dalam tembolok. Sedikit demi sedikit akan dimasukkan ke dalam lambung, yaitu di dalam lambung kelenjar. Berikut ada empedal atau empela, atau sering disebut dengan lambung pengunyah. Pada organ ini terjadi pencernaan secara mekanik dengan melumatkan serta menghancurkan makanan oleh dinding empedal. Yang keenam itu ada usus halus. Zat makanan yang selesai dicerna oleh empedal akan masuk ke dalam usus halus dan terjadi pencernaan secara kimiawi. Dalam usus ini juga terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh kapiler darah. Yang ketujuh itu ada usus besar. Nah, sisa zat makanan yang telah dicerna dalam usus besar akan masuk ke dalam usus besar. Dalam usus besar terjadi pencernaan secara biologis dengan bantuan bakteri. Yang terakhir ada kloaka. Pada organ ini terjadi pencernaan sama seperti anus. Kloaka berperan sebagai organ pembuangan zat sisa pencernaan. Nah, kita lihat diagram sistem pencernaan pada burung. Yang pertama ada paru, kemudian menuju tembolok, kemudian menuju lambung. Setelah di lambung akan menuju empedal, ke usus halus, usus besar, dan kloaka. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu organ respirasi pada burung. Nah, burung merupakan salah satu hewan yang memiliki kekhasan pada sistem pernapasannya dibandingkan hewan lain saat bernapas. Burung juga memiliki organ pernapasan seperti lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Berikutnya adapun fungsi organ respirasi pada burung. Yang pertama itu ada kantung udara yang berfungsi untuk membantu mempertahankan suhu badan burung dengan cara mencegah hilangnya panas badan secara berlebihan pada burung. Nah, yang kedua ada paru-paru yang berfungsi untuk menampung cadangan udara. Yang ketiga, kantung udara posterior yang berfungsi untuk menahan udara keluar sewaktu burung terbang. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, itu organ ekskresi pada burung.
Aves atau burung adalah hewan yang memiliki sirkulasi ganda, lengkap, reproduksi dengan bertelur. Kaki depan umumnya dimodifikasi sebagai sayap dan mereka berbulu. Burung-burung bisa diklasifikasi terutama oleh struktur paruh dan kaki yang berhubungan langsung dengan kebiasaan mereka. Alat ekskresi pada aves berupa sepasang ginjal metanervos. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka. Karena burung tidak memiliki vesika urinari, burung tidak mempunyai tabung ginjal. Burung lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Nah, adapun jalur pernapasan yang terjadi pada burung itu, pada awal burung akan masuk melalui lubang hidung di paruh. Yang kedua, udara akan masuk ke tubuh melalui trakea. Trakea yang menyerupai pipa akan membawa udara ke paru-paru untuk melakukan metabolisme tubuh. Udara yang telah diolah akan dikeluarkan lagi dalam bentuk senyawa CO2. Berikut fungsi organ ekskresi pada burung. Yang pertama itu ginjal. Berfungsi untuk mengambil sisa bentuk darah tetapi akan membentuk urin. Kedua, paru-paru. Berfungsi untuk mengeluarkan gas dalam bentuk karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuh. Kemudian kita masuk pada sistem otot burung. Nah, sistem otot burung atau aves yaitu otot aksial dan hiperbranchial yang mereduksi karena beberapa vertebrata mengalami difusi, yang merupakan salah satu penyesuaian untuk terbang. Ada persatuan yang kokoh antara vertebrata thoracalis dan lumbalis, menyebabkan otot aksial kurang berfungsi, kecuali di leher yang berkembang, baik otot pectoralis yang berfungsi penting pada saat terbang. Otot apendikular terbagi menjadi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Tungkai depan teradaptasi untuk terbang sehingga otot sesuai untuk terbang, sedangkan yang belakang teradaptasi untuk berjalan atau berenang. Kita masuk pada kesimpulan. Burung adalah kelompok hewan yang masuk dalam kelas aves. Organ pencernaan pada burung mirip dengan mamalia, namun ada perbedaan berdasarkan mendasar. Burung merupakan salah satu hewan yang memiliki kekhasan pada sistem pernapasan dibandingkan hewan lain. Saat bernafas, burung menggunakan organ-organ pernapasan seperti lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Alat ekskresi pada burung yaitu sepasang ginjal metanervos. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak mempunyai vesika urinari. Tabung ginjal burung lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Sistem peredaran darah pada hewan vertebrata terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Burung juga memiliki jantung sama seperti manusia yang terdiri dari 4 ruang. Di antaranya ada antrium kanan atau serambi kanan, antrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, dan ventrikel kiri atau bilik kiri. Sistem otot ini pada burung yaitu otot aksial dan hipobrachial yang mereduksi karena beberapa vertebrata mengalami difusi yang merupakan salah satu penyesuaian untuk terbang. Nah, demikian video dari saya. Terima kasih.